Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Anak-anakku kakak kelas 6 yang Mister banggakan untuk pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini Mister sampaikan melalui saluran YouTube. Silahkan ikuti dengan sebaik-baiknya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas subtema 2 untuk tema yang keempat. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki subtema yang ketiga. Subtema yang ketiga di tema yang keempat untuk bahasa Indonesia pembelajaran 1. Itu ada di buku halaman 123. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Nah, yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan nih. Nah, setelah kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita mencari sebuah informasi dari teks, eksplanasi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mencari informasi dari teks yang rumpang. Namun sebelumnya, apa itu rumpang? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumpang berarti bersela-sela, berongga, ompong bahasanya, bolong-bolong, itu namanya rumpang. Ya, rumpang berarti bersela-sela, berongga, atau ompong, atau berlubang. Nah, dengan kata lain, rumpang berarti tidak lengkap, ada yang kurang. Nah, yang akan kita baca adalah tentang kalimat rumpang. Nah, kalimat rumpang itu apa? Kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada bagian yang dihilangkan. Nah, jadi susunan kalimatnya tidak lengkap, ada bagian yang dihilangkan. Itu kalimat rumpang. Kemudian ada juga paragraf rumpang. Paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian yang kosong atau rumpang, jadi nggak utuh. Nah, teks rumpang adalah teks yang belum lengkap atau masih ada beberapa kata yang dihilangkan di dalamnya. Nanti di bawah ada contohnya. Nah, kalimat rumpang, paragraf rumpang, dan teks rumpang sengaja dibuat untuk menguji, fungsinya untuk menguji, melatih, serta mengukur sebuah kemampuan penguasaan bahasa pembaca dalam mengenal dan menyempurnakan kalimat yang diujikan. Nah, jadi tujuan daripada kalimat rumpang tadi adalah untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, melatih sejauh mana pemahaman kalian, serta mengukur kemampuan kalian terhadap pemahaman sebuah teks. Ya, jadi yang kita bahas kali ini adalah kalimat rumpang. Kalimat rumpang. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat bersama-sama. Nah, mohon maaf kalau agak kurang jelas. Kita sama-sama ke contoh ya. Tahukah kamu bahwa mudik diambil dari kata udik yang artinya kampung atau jauh dari kota. Nah, entah sejak kapan tradisi mudik dalam arti pulang kampung halaman masing-masing dimulai. Tetapi menurut seorang budayawan yang bernama Yakob Sumarjo, mudik adalah tradisi primordial masyarakat Jawa yang sudah mengenal tradisi ini jauh sebelum berdirinya kerajaan Majapahit.
tradisi mudik dilakukan untuk membersihkan kuburan keluarga dan berdoa bersama. Mereka meminta pertolongan keselamatan kampung halamannya, titik-titik. Nah, ini yang dimasuk rumpang. Ada bagian yang kosong. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Di bawah kotak ini sudah ada kalimat. Jadi, ini isinya adalah mudik. Mudik ini rutin dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian mengapa orang ingin mudik? Bisa jadi untuk melepas kerinduan pada kampung halaman. Nah, kampung halaman. Kemudian bisa juga untuk menikmati libur Idul Fitri bersama keluarga, karena hanya pada saat Idul Fitri kita menikmati libur cukup panjang yang diperhitungkan sebagai cuti bersama. Mudik benar-benar menjadi dilema. Di satu sisi hasrat pemudik begitu menggebu-gebu, ingin sampai kampung halaman untuk bertemu sanak keluarga. Sanak keluarga. Akan tetapi justru ritus inilah seringkali membuat kemacetan, kriminalitas, dan kecelakaan. Kemudian lalu lintas meningkat di mana-mana, belum lagi instabilitas ekonomi yang tercipta akibat ulah pengusaha yang mencari untung dari tradisi tahunan ini. Nah, tuh ya, paragraf rumpang tadi sudah kita lengkapi. Nah, untuk melengkapinya pakai kata-kata ini tadi ya. Kemudian pada teks eksplanasi kan itu ada 3 unsur, yaitu pernyataan umum, itu ada di paragraf yang ke-1, kemudian ada deret penjelas, itu adanya di paragraf yang kedua, serta kesimpulan itu ada di paragraf yang ketiga. Jadi paham ya, untuk paragraf rumpang, teks rumpang, kalimat rumpang, kita diminta untuk melengkapi. Nah, ini ada contoh, kita kerjakan bareng-bareng. Pengangguran adalah salah satu fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang telah menjadi permasalahan sejak dulu di masyarakat. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi masalah pengangguran ini juga ada di semua negara. Pada setiap masa pemerintahan, agenda pemberantasan pengangguran selalu menjadi prioritas utama. Ada beberapa faktor mendasar yang memang menjadi sebab munculnya pengangguran. Pertama, pengangguran tercipta karena adanya kesenjangan antara kesempatan bekerja dan pencari kerja. Kemudian pengangguran juga dapat disebabkan karena terjadinya perubahan struktur tenaga kerja pada tingkat keterampilan yang berbeda-beda, sehingga ini kalau kita lengkapi, sehingga mengakibatkan pengangguran. Kita sudah lengkapi ya. Jadi yang rumpang ini kita isi dengan sehingga mengakibatkan pengangguran. Fenomena sosial pengangguran ini adalah masalah yang sangat besar dan berefek domino. Oleh karena itu, masalah ini harus segera dicari solusinya. Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak lowongan kerja dan diadakan pelatihan menjadi pengusaha. Nah,
selanjutnya jawablah kalimat rumpang tadi ya. Sudah di sini. Di sini sehingga mengakibatkan pengangguran. Kemudian kita masuk ke teks eksplanasi dari teks paragraf rumpang tadi. Pernyataan umumnya ini ada di paragraf 1. Kalau kita tulis nggak cukup ya paragrafnya di sini, maka Mister tulis paragraf 1 aja. Deret penjelasnya ada di paragraf 2. Yang kedua, kesimpulannya ada di paragraf 3. Itu teks rumpang. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan ini yang ayo aplikasikan. Kita mulai dari yang nomor 1. Pengklasifikasian makhluk hidup selain manusia yakni flora dan fauna didasarkan pada faktor geologi. Berdasarkan faktor ini diketahui bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia, wilayah bagian timur dahulu pernah berada dalam satu daratan dengan Australia. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan teks rumpang di atas. Nah, titik-titik ini dilengkapi tentunya dengan pilihan yang ada di sini. Nah, apakah A, B, C, atau D? Nah, harus cari yang nyambung ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kita coba yang A, karena terdapat kemiripan spesies flora dan fauna yang ada pada wilayah Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna melebihi wilayah manapun di dunia. Nah, yang nyambung ya ini yang A. Ya. Kemudian yang kedua, Bekraf Habibie adalah sebuah festival teknologi dan inovasi yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi di Indonesia. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan teks rumpang adalah yang mana? Harus nyambung antara ini dengan pilihan yang ada di sini. Festival ini hadir untuk mendorong kecintaan generasi muda terhadap teknologi. Oke, ini nyambung teknologi sehingga diharapkan didorong lainnya karya gemilang dari anak-anak Indonesia. Bekraf Habibie satu cara bagi kami mewujudkan gerakan berkarya sehingga gerakan ini merubah pola pikir konsumtif dan produktif. Nah, yang nyambung ya, yang A juga. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 3, sebuah negara yang rawan dilanda gempa bumi, maka sudah seharusnya kita mengantisipasi kapan gempa bumi itu terjadi. Nah, berdasarkan kutipan bacaan tersebut, ini itu merupakan bagian apa dari teks eksplanasi? Apakah pernyataan umum, deret penjelas, atau kesimpulan? Nah, ini bagian dari pernyataan umum karena sifatnya masih umum. Kemudian gempa yang nomor 4, gempa bumi yang disebabkan gunung berapi terjadi akibat. Nah, di sini sudah ada kata akibat. Adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung berapi meletus. Indonesia dilewati dan sekaligus menjadi tempat titik temu 2 jalur pegunungan dunia sehingga menyebabkan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Pertanyaannya, kutipan bacaan di atas termasuk dari teks eksplanasi. Karena sudah ada sebab akibatnya, maka ini di deret penjelas. Kemudian berikutnya, tanah longsor sebagian besar terjadi karena pengalihan fungsi hutan yang tidak pada tempatnya. Di samping itu, faktor geografis dari tanah juga mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi siapapun untuk mewaspadai hal ini. Hutan sebagai paru-paru dunia menjadi penting untuk dilindungi
Selain dari kebermanfaatannya dalam mengurangi terjadinya tanah longsor, kutipan di atas, nah di sini ada kata jadi, berarti kesimpulan. Oke, itu tadi untuk teks rumpang. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran 3. Nah, jenis-jenis karangan. Kalau kemarin kan sekilas hanya membahas tentang deskripsi saja. Nah, ini ada jenis-jenis karangan. Namun sebelumnya, karangan itu apa? Karangan adalah ini ya. Karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seorang untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada para pembaca. Jadi karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seorang penulis tentunya untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada para pembacanya. Nah, dalam materi bahasa Indonesia terdapat 5 jenis karangan. Ya, ada 5 jenis karangan. Apa saja? Narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kelima jenis karangan tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar. Apa perbedaannya? Perhatikan. Yang pertama adalah narasi. Paragraf atau karangan dengan jenis narasi adalah karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Menceritakan peristiwa atau kejadian. Dilihat dari ciri-cirinya, di situ ada tokoh, kejadian, serta tata ruang dan waktu pada teks narasi ya. Misalnya, contohnya, Chairil Anwar dilahirkan di Medan pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949. Ia adalah seorang penyair terkenal dengan julukan si binatang jalan. Bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Chairil Anwar meninggal dalam usia yang masih sangat muda karena penyakit tuberkulosis. Ia dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Nah, jadi di situ menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian. Ada tokohnya, ada kejadian. Terus ada ruang dan waktunya, di tanggal, di Jakarta. Ini kan ruang dan waktu. Paham ya untuk karangan narasi, ciri-cirinya ini. Perhatikan ciri-cirinya. Kemudian untuk jenis karangan yang kedua, ini yang kemarin sudah kita pelajari, namanya karangan dengan jenis deskripsi. Apa itu? Karangan dengan jenis deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Jadi main panca inderanya. Nah, contohnya, dilihat dari tampilannya, bunga rosella termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah segar. Nah, ini diceritakan ciri-cirinya secara mendetail. Warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Bentuknya saja yang berbeda. Jika bunga mahkota dewa berbentuk bulat dan keras, bunga rosella dapat mekar seperti bunga cempaka. Nah, ranting bunga rosella panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. Sungguh taman kita akan menjadi lebih indah bila dihiasi dengan rosella. Nah, jadi seperti itu ya, diceritakan ciri-cirinya, warnanya, itu namanya deskripsi. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Apa itu paragraf? Karangan eksposisi.
Karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi pengetahuan sejelas-jelasnya. Jadi semacam berita atau informasi. Nah, contohnya ini, dunia fotografi kini semakin diminati masyarakat. Untuk itu wajarlah jika kita dengan mudah dapat melihat pameran fotografi, baik yang berskala kecil maupun skala besar. Di Taman Impian Jaya Ancol misalnya, selama 24 Oktober sampai dengan 15 November 2009 telah diselenggarakan pameran fotografi bertema Urban Topi. Oleh karena itu, fotografi yang dipamerkan berkaitan dengan cara pandang para fotografer dalam melihat masyarakat dan budaya urban pada saat ini. Semua dikemas dalam bentuk foto-foto jurnalistik, periklanan, dan sebagainya. Nah, di sini memberikan pengetahuan dan informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang keempat, tadi ada 5 ya, sekarang kita yang keempat, itu adalah paragraf karangan argumentasi. Artinya apa? Karangan argumentasi adalah karangan yang mengemukakan alasan, contoh, serta mengemukakan alasan, contoh, dan juga bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan. Tujuannya untuk meyakinkan pembaca sehingga mereka membenarkan pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Contohnya gimana? Nih, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG, tahun lalu kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Nah, jadi di sini ada bukti-bukti kuat yang meyakinkan, namanya argumentasi, berisi tentang alasan dan juga contoh. Ya, berikutnya itu paragraf atau karangan yang kelima, namanya persuasi. Adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, mengajak pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan kita. Misalnya, contohnya, ingat, makanan berlemak, bersantan, dan yang manis-manis bila dikonsumsi berlebihan akan berpotensi meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Bila kolesterol jahat sering menimbun di pembuluh darah, akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Ngeri bukan? Akan lebih baik jika kita sering mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh. Segera tulis sayuran dan buah-buahan ke dalam daftar menu Anda sehari-hari. Nah, ini tujuannya untuk mempengaruhi, menghimbau, dan membujuk agar si pembaca itu beralih ke pola-pola yang makanan sehat. Gitu ya. Itu pengertiannya atau penjelasannya dari 5 jenis karangan. Nah, di sini ada beberapa karangan, ada 1, 2, kemudian 3, 4. Kalian diminta untuk menentukan termasuk jenis karangan apa. Nih, di sini nulisnya ya. Di sini nulisnya. Jadi yang nomor 1 tadi termasuk jenis karangan apa? Argumentasikah, deskripsikah, persuasikah? Tentunya untuk
menentukannya kalian harus membaca dulu paragrafnya. Ya, Mister contohkan untuk yang nomor 1 misalnya. Nah, ini pohon anggur selain buahnya digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk membersihkan wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan tersebut dengan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu ramuan tersebut kita dinginkan. Setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Kulit wajah kita akan terlihat bersih dan berseri. Nah, menurut kalian yang nomor 1 ini termasuk jenis paragraf apa? Karena di situ memberikan sejumlah pengetahuan, informasi. Jadi kalau menurut Mister yang nomor 1 ini termasuk paragraf eksposisi. Ya, termasuk paragraf eksposisi. Kemudian yang silakan dikerjakan untuk paragraf yang 2, 3, dan 4 ya. Kalian menuliskan jenis karangannya saja. Kayak gini, eksposisikah, deskripsikah, narasikah, atau argumentasikah. Silakan dikerjakan ya. Oke. Untuk selanjutnya Mister akan ke ini halaman pembahasan berikutnya itu ada di halaman 167. Halaman 167. Oke, membahas tentang apa halaman 167 ini? Ternyata di halaman 167 itu membahas tentang ini, kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Makanya kan sering kalau ada kata-kata susah, silahkan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ banyak sekali penjelasan dari makna sebuah kata. Nah, kamus ini berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamu juga mungkin mempunyai pedoman sebutan asal-usul atau etimologi suatu perkataan, dan juga contoh penggunaan suatu perkataan. Nah, sekarang kamus dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kamus eka bahasa. Kamus ini hanya menggunakan satu bahasa, eka kan satu. Jadi kamus eka bahasa ini hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata entry yang dijelaskan dan menjelaskan adalah terdiri dari bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus dwibahasa karena penyusun dibuat berdasarkan pembuktian data korpus. Maksudnya, definisi makna ke atas kata adalah berdasarkan makna yang diberikan dalam contoh kalimat yang mengandung kata-kata berhubungan. Contoh bagi kamus eka bahasa ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Dewan di Malaysia. Ya, hanya menggunakan satu bahasa. Jadi hanya menjelaskan dengan satu bahasa. Contohnya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu ingin mengetahui atau mencari kata yang sulit di situ, misalnya ekspor.
ekspor bahasa Indonesia, penjelasannya juga bahasa Indonesia, maksudnya Eka Bahasa seperti itu, menggunakan satu bahasa. Kemudian yang kedua ada kamus dwi bahasa. Artinya apa? Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni kata masukan dari bahasa yang dikamuskan diberi padanan atau pemberian takrifnya dengan menggunakan bahasa lain. Contoh, kamus Inggris Indonesia, ini kan dua bahasa, satu Inggris artinya Indonesia, atau sebaliknya kamus Indonesia artinya Inggris. Kamus dwi bahasa Oxford Fajar, ini Inggris Melayu, atau sebaliknya Melayu Inggris, itu namanya kamus dwi bahasa. Kemudian yang ketiga, ini namanya kamus aneka bahasa, atau bahasanya mungkin lebih dari dua. Artinya kamus ini sekurang-kurangnya menggunakan 3 bahasa atau lebih. Ya, kalau dwi bahasa 2, kalau aneka bahasa bisa 3 atau lebih bahasa yang digunakan. Misalnya memakai kata dari bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara serentak, itu namanya kamus aneka bahasa. Nah, berikutnya membaca kamus dapat dilakukan dengan salah satu teknik membaca, yaitu scanning. Apa itu teknik scanning? Teknik scanning adalah membaca memindai atau baca tatap yang menjadi cepat tetapi teliti. Scanning ya bacanya cepat tapi dengan penuh ketelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi secara cepat dan tepat. Nah, untuk memperoleh fakta atau informasi secara tepat dan tepat bisa menggunakan teknik membaca scanning. Fakta atau informasi yang dapat kita cari dengan memindai ialah kata dalam kamus, informasi dalam ensiklopedia, informasi melalui indeks, nomor telepon, jadwal, kereta, pesawat, dan lain sebagainya, atau angka-angka statistik. Kita bisa menggunakan teknik membaca scanning atau membaca cepat. Nah, berikutnya ini ada bacaan di sini, ada bacaan. Kemudian dari bacaan ini silakan kalian baca. Setelah kalian baca, kalian diminta untuk mencari kata-kata yang ada dalam kotak ini ya. Mencari kata-kata yang ada dalam kotak atau tabel. Kita kerjakan bareng-bareng. Untuk yang nomor 1 itu katanya adalah transmisi. Biasanya ada pada kendaraan. Transmisinya apa? Otomatis atau manual? Kalau manual sampai berapa transmisinya? Nah, jadi transmisi itu adalah sistem yang mengubah kecepatan. Sistem untuk mengubah kecepatan. Sistem untuk mengubah kecepatan biasanya pada kendaraan. Kemudian kalau distribusi, nah ini sering kita bahas ya. Distribusi adalah penyaluran. Apapun, bisa barang, bisa jasa, dari produsen ke konsumen, itu namanya distribusi. Kemudian yang ketiga, kata transformator. Transformator ini adalah alat untuk menaikkan
atau menurunkan tegangan pada listrik atau biasa disebut dengan trafo transformator. Alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan pada listrik. Kemudian yang selanjutnya adalah efisien. Efisien misalnya dalam menggunakan sumber energi kita harus efisien. Efisien itu sama artinya dengan hemat atau tepat guna. Efektif. Berikutnya kata efektif. Ya, mirip nih, ini sering disandingkan. Efisien dan efektif ini sering disandingkan. Kalau efektif ya tepat sasaran. Misalnya dalam melakukan strategi penyebaran, misalnya brosur untuk acara pameran, harus efektif, berarti harus tepat sasaran. Dampak, serasa sering kalian dengar ya, dampak itu akibat. Psikis, mungkin ini sering psikis jarang kalian dengar, tapi psikis artinya adalah kondisi mental seseorang. Untuk psikis, energi ya. Energi ini juga sering kita bahas. Energi adalah usaha. Energi sama dengan usaha. Kemudian sistem adalah suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Itu namanya sistem. Ekstra itu tambahan. Ekstra itu tambahan. Extra time, waktu tambahan. Itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Mister cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Salam sehat selalu untuk kita semua, dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.